Di tempat ini, kami datang dengan langkah yang sederhana, dengan hati yang masih belajar, dengan diri yang belum sepenuhnya paham arti perjuangan. Sila. Apa, Wak? Awak kamu udah beresin koper? Udah, tadi baru selesai. Oh, Ente udah beresin koper? udah sih. Tapi Saka, ente kenapa? gak apa-apa, Wak. Ini kepikiran. Ternyata besok kita udah haflah. Lah, kok kepikiran sih? Harusnya ente tuh seneng dong. Besok kita udah mau haflah. Ya, kepikiran aja lah. Kayak gak nyangka banget. Ternyata kita bisa ngelewatin perjalanan yang gak singkat ini. Iya juga ya. Padahal, kalau dipikir-pikir, banyak juga hal-hal yang udah kita lakuin. Dari awal kelas 1, yang masih nggak tahu apa-apa. Kelas 2, kelas 3, sampai kita kelas 4. Kita udah pernah ngerasain ziarah dan tur ke Guci bareng-bareng. Iya ya? Yang awalnya kita gak betah waktu kelas 3, terus mau pindah, ternyata bisa lanjut sampai sekarang. Kayak ente tuh, bukannya waktu kelas 3 ente mau pindah, ternyata bisa sampai lulus. Dan gitu, Wak. Malu. Perasaan baru kemarin ya, Wak, kita dilantik sama Abi buat jadi pengurus. Kayak seneng banget gitu rasanya dilantik sama Abi, dikasih amanat. Padahal awalnya kita ragu buat jadi pengurus karena berat tanggung jawabnya. Mengurus. Kita pernah di posisi itu. Nah, iya tuh, apalagi pas Panggung gembira. Iya tuh, acara terakhir kita waktu jadi pengurus sebelum kita sibuk jadi NIHI. Waktu berjalan begitu cepat. Yang dulu terasa berat, kini terasa indah untuk dikenang. Yang dulu sering ingin segera selesai, kini justru berat untuk ditinggal. Kembali mengulang kenangan. Teringat sekali olehku masa-masa kelas akhir. Tahun di mana banyak sekali ujian. Diawali dengan kegiatan KTI. KTI. Yang biasa pas liburan kita main, tapi malah harus bimbingan. Selesai KTI, ada praktek-praktek yang banyak. Dari mengurus jenazah, praktek prakarya, dan masih banyak lagi praktek yang kita lalui. Oh iya, jangan sampai lupa Amalia. Wah, itu sih yang paling pusing. Kita praktek mengajar pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi seru sih, kita bisa ngerasain jadi guru walaupun cuma sehari. Jik, ngapain bengong? Nggak tahu nih, tiba-tiba kepikiran aja masa-masa pas mukim Ramadan. Seru aja gitu, cuma ada kelas tenang di pondok. Ya juga ya, kita bisa ngaji bareng Abi setiap hari. Bisa deket sama Abi. Betul tuh, banyak banget motivasi dan nasihat yang kita dapat dari Abi. Jadi momen kita banyak pas mukim. Wah iya tuh, dari mulai buka, taraweh,
tahajud, sahur, semuanya kita lakuin bareng-bareng. Apalagi banyak hal-hal lucu dan random yang terjadi sama teman-teman kita. Wah iya tuh, di Fahmi Musbik kalau ngaji tidur mulu dia. Tapi omongan itu bisa diulangin lagi nggak ya? Kayak kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi pada kita ke depannya. Santai aja Ji, pasti bisa kok kita ngumpul lagi bareng-bareng kayak kemarin. Kan kita saudara. Ya, semoga. Berapa saja? Ini orang tua ini mau ngomong. Oh iya saja. Assalamualaikum Zakia. Waalaikumsalam Bu. Ibu sehat. Nah, ini gimana kabarnya? Maaf Zakia, Ya Ibu. Aini udah gak bisa balik lagi ke pondok. Kenapa Bu? Ini mau wakop. Kan udah 6 tahun. Sayang banget kalau mau wakop. Tapi Aini sehat kan Bu? Iya, Aini memang udah gak sakit lagi. Tapi Aini udah pergi meninggalkan kita untuk selamanya, Nak. Maafin Aini ya. Aini beneran. Ibu gak bercanda kan? Enggak, Nak. Aini kan mau ikut haflah bareng sama kita. Aini kan mau warsong. Aini sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Ibu ini kan sebentar lagi kan kita lulus. Bisa ini. Ya Allah Ibu ini sehat kan? Dijabah sang maha kaya. Dan tahun ini ku bisa pulang. Oleh-oleh sudah di tangan. Tapi anehnya bukan kau yang menyambutku. Oh ternyata kau yang lebih dulu pulang. Ku bertamu ke rumah barumu. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh. Kalau rindu aku tak mampu. Soal ikhlas ternyata aku masih amati. Gengsi menyelimutiku. Manusia ini kehilanganmu. Aini, halo Aini. Hai Aini. Sesi potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya kau tak di sini. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, 1, 2, 3. Ini nyata kau telah pergi. Ku bertamu ke rumah barumu. Sadar kamu hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangianmu.
Untuk para guru, ustadz, ustadzah, dan pengasuh pondok, terima kasih atas setiap ilmu yang diajarkan. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing kami. Mungkin kami pernah lalai. Mungkin kami pernah membuat kecewa. Dan mungkin kami belum menjadi santri yang terbaik. Akan tetapi percayalah, setiap didikan dan doa yang diberikan akan selalu kami ingat dalam langkah hidup kami. Romi minta maaf yang banyak-banyak. Kalau bisa Robi mau ngomong terima kasih Abi yang banyak. Karena Abi udah bikin Robi semangat lagi setelah pas itu Ane hilang harapan ketika Ane mengejar impian yang Ane pikir itu nggak bakal, pasti susah buat ngedapetin. Cuman Abi bilang kita tuh harus yakin. Kalau kita yakin, kalau kita nggak yakin, ya nggak akan bisa didapetin. Nggak ada kata semoga. Pasti Allah ngabulin. Pasti kita bakal ngedapetin. Yang penting kitanya ikhtiar. Abi, terima kasih banyak atas semuanya yang Abi berikan ke Ane, ke teman-teman. Terima kasih sudah selalu banyak memberi nasihat, memberi ilmu juga kepada kita. Tapi banyak banget ngasih kita pelajaran hidup. Banyak banget ngasih tahu arti kita tuh hidup untuk apa. Maaf juga belum bisa jadi santri terbaiknya Abi. Belum bisa jadi santri yang Abi inginkan. Yang pertama yang bakal aku ucapin untuk Abi adalah rasa terima kasih banyak untuk Abi dari aku dan dari teman-teman aku semua. Karena jasa Abi itu banyak banget. Abi itu selalu ngasih motivasi untuk kita, nasihat untuk kita. Terlebih lagi di saat kita putus asa dan kecewa dalam kehidupan kita, Abi itu selalu ngasih motivasi dan nasihat untuk kita. Dan Abi itu selalu berharap untuk kita semua menjadi santri yang sukses. Dan kata-kata dan pesan dari Abi yang selalu aku ingat itu adalah kita di masa depan itu memikirkan gimana nanti, bukan nanti gimana. Nah, dari kata-kata Abi seperti itu dapat memotivasi aku bahwa masa depan itu harus dirancang, harus disusun biar kita tidak buntu untuk menyusun masa depan nanti. Ucapan aku pertama kali buat Abi, terima kasih. Terima kasih sudah menjadi ayah kedua bagi kita semua. Terima kasih sudah memberikan ilmu, banyak ilmu yang kita dapati dari Abi. Terima kasih untuk semua motivasinya. Terima kasih untuk semua nasihat-nasihat Abi yang telah Abi berikan kepada kami semua. Maaf kami selalu ngecewain Abi. Maaf kami belum bisa banggain Abi. Maaf kami belum sampai di versi terbaik kami. Maaf kami selalu bikin kesalahan. Aku minta maaf banget buat kesalahan-kesalahan yang udah aku dan teman-teman aku lakuin, yang buat Abi kecewa banget sama kelas 6. Dan maaf banget Abi, kita suka ngelakuin kesalahan-kesalahan tanpa sepengetahuan Abi dan guru-guru. Dan terima kasih Abi untuk segala nasihat, motivasi, serta
contoh-contoh sampai kita bisa menjadi kelas 6 seperti saat ini. Abi selalu bilang, sesungguhnya setiap orang itu bakal jadi pembicaraan buat orang setelahnya. Maka jadilah pembicaraan yang baik untuk orang setelahnya agar kamu dikenang baik. Dari situ aku dan teman-teman sadar kalau kita tuh harus bikin kesan yang baik, motivasi yang baik buat adik-adik kelas kita, biar bisa mencontoh kita ke depannya. Mungkin kita memang banyak kekurangannya, tapi mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ridho Abi, ridho guru-guru, ridho Umi. Abi itu seperti sosok ayah aku untuk ayah aku yang kedua. Abi itu seperti pahlawan aku. Abi selalu ngasih motivasi, nasihat. Abi selalu ngasih semangat untuk kita semua, untuk santri-santrinya semua. Dan Abi itu selalu berharap agar kita semua itu mendapatkan ridho guru, karena Abi pernah berkata seperti ini. Ilmu itu bisa didapat dimanapun. Namun ridho semua guru itu tidak mudah untuk didapat. Abi itu udah kayak ayah kedua buat aku, guru, motivator, penasehat. Banyak banget peran Abi buat hidup aku. Abi juga berkorban buat kita. Abi selalu datang ngaji subuh, walaupun baru pulang dari luar jam 2. Abi selalu sempat datang ke acara bordah kita, walaupun Abi lagi gak enak badan. Kata-kata Abi yang paling saya ingat, sebesar itu usahamu untuk mendapatkan sesuatu, sebesar itu sesuatu yang kamu dapatkan. Doaku untuk Abi adalah semoga Abi selalu dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami bukan hanya berpamitan. Hari ini kami juga memulai langkah baru. Semoga ilmu yang kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga adab yang ditanamkan tetap hidup dalam diri kami. Semoga langkah setelah ini dimudahkan oleh Allah. Terima kasih Abi. Terima kasih Umi. Terima kasih Ustadz, Ustadzah. Doakan langkah kami. Syamil 17